Friends Business Law Enthusiast, perkenalkan nama aku Sarah Atalia, angkatan FHUI 2018. Sekarang, aku menjabat sebagai Vice Manager Divisi Alumni and Public Relations. Dan pada acara Alumni Insight ini akan menemani kalian sebagai moderator bersama dengan Gracia. Gracia, sebenarnya apa sih BLS Alumni Insight itu? BLS Alumni Insight merupakan program kerja yang diselenggarakan oleh Divisi Alumni and Public Relations BLS FHUI tahun 2020. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah Exploring Options After Law School. Tema tersebut bertujuan agar mahasiswa yang sudah lulus dari FH atau sedang mempersiapkan diri untuk lulus dari FH bisa bekerja sesuai dengan minatnya. Seperti yang kita tahu, orang-orang yang tergabung dalam BLS FHUI pasti memiliki ketertarikan terhadap corporate law. Akan tetapi dengan bergabungnya mereka dengan BLS FHUI tidak menutup jenjang karir mereka untuk mengeksplor pilihan karir yang lainnya. Bisa juga alumni BLS FHUI setelah keluar dari FHUI dapat melanjutkan studinya, lanjut menjadi corporate lawyer, atau bekerja di instansi pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini, Divisi Alumni and Public Relations BLS FHUI 2020 mengundang seorang narasumber yang keren banget. Beliau pernah menjabat di BLS FHUI sebagai manajer Divisi Intellectual Property and Technology pada tahun 2017. Dan saat ini, beliau bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai seorang diplomat muda. Sebelum menjadi seorang diplomat muda, beliau juga pernah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini dia narasumber kita kali ini, Mbak Anissa Ismi. Hai Mbak Ismi. Selamat sore semuanya. Halo Mbak. Halo. Thank you banget ya Mbak, udah nyempetin buat ngobrol di sore hari ini di tengah pandemik nih. Speaking of pandemik nih, selama PSBB Mbak udah sibuk ngapain aja Mbak di rumah? Apakah ngerjain tugas kantor atau malah jatuh cinta sama hobi lama? Aduh, kayaknya kalau hobi susah juga ya, karena kalau PSBB gini kesannya kayak cuma kerjaan pindah tempat aja, jadi ke rumah aja. Yeah. Tapi tetap kerja full. Jadi sama aja ya Mbak, kayak online nggak online, cuman suasananya di rumah aja terus ya berarti ya? Iya, malah lebih banyak demand-nya kayaknya kalau di rumah. Pertama-tama kita mungkin mau tanya soal college life kali ya Mbak Sarah ya? Boleh. Mungkin pertama-tama pertanyaan kita kepada Mbak Ismi adalah apa sih yang bikin Mbak memilih jurusan ilmu hukum? Kalau jurusan hukum sih sebenarnya agak subjektif sih, karena emang dari zaman SMA pikirannya kuliah aku ambil hukum. Mungkin karena mama aku emang di bidang hukum juga, jadi ya tiap hari dengar itu mungkin mikirnya cuma ke arah satu jurusan gitu, belum lihat yang lain. Tapi untung nggak salah jurusan sih. Kayak ikut-ikut keluarga gitu ya Mbak? Iya sih jadinya awalnya, tapi lama-kelamaan oke, kayaknya emang di sini sih. Nah Mbak, seperti yang kita tahu di FHUI kan banyak banget nih Mbak kayak organisasi-organisasi yang bagus. Mbak boleh ceritain nggak kenapa Mbak memilih BLS sebagai wadah Mbak untuk berorganisasi? Sebenarnya kalau dari awal waktu yang ada pameran-pameran BSOBO, terus kayak ngelihat tent-nya BLS gitu, terus ngelihat kayak video profilnya juga, kayaknya kok keren banget nih mbak abangnya. Terus ternyata ada kajian juga. Selain itu aku ngelihat di BLS ada Captis. Pertama kali aku senengnya ngeliat Captis sih, tapi karena aku nggak bisa multitasking banget, jadinya ya udah BLS aja terus gitu. Kalau gitu aku mau nanya dong Mbak, apa yang membuat Mbak memilih untuk berkarir di BLS, terus yang kayak kenapa dari Captis pindah ke Intellectual Properties and Technology? Kenapa Mbak pindah ke IPTech? Mungkin selama pas aku udah kuliah, kemudian aku ambil haki. Kemudian pas lagi belajar haki kok kayak seru banget sih. Emang di awalnya ditawarinnya IPTech, terus kenapa enggak? Coba aja gitu. Tadinya kepikiran antara Captis sama IPTech lagi, tapi kayak IPTech mungkin sih ya. Terus agak subjektif juga karena aku mikir mungkin bisa buat bahan-bahan kalau skripsian gitu. Berarti selama Mbak menjabat jadi manajer divisi IPTech, BLS tuh berguna banget ya Mbak di dunia akademis Mbak? Iya, banget sih. Bagaimana sih cara Mbak Ismi mengatur waktu dengan kesibukan Mbak di organisasi dan akademis pada masa kuliah dulu? Karena Mbak kan dulu jadi manajer, terus ada pasti kan juga mentingin kuliah, belum lagi mikirin diri sendiri. Kayak cara mengatur waktunya Mbak tuh gimana sih Mbak? Pertama aku mikirnya BLS itu bukan suatu beban sih. BLS adalah tempat ketika aku udah mumet kuliah, BLS tempatnya fun. Jadi aku nggak ngerasa, oh ini ngambil waktu akademis aku banget, enggak. Oke.
Mbak, aku mau nanya dong Mbak, tadi kan Mbak bilang nggak bisa multitasking dan segalanya. Gimana perasaan Mbak ketika tiba-tiba PSBB nih, Mbak nggak bisa keluar, suasananya itu-itu aja. Apa yang Mbak lakuin gitu loh? Gimana 7-8 bulan ini, apakah Mbak udah mulai beradaptasi atau gimana Mbak? Kalau PSBB sih jatuhnya bukan adaptasi sih, karena aku emang lebih suka di rumah aja. Terus yang kedua, memang untungnya pekerjaan aku, apalagi divisi aku sekarang, lebih banyak yang udah pelayanannya itu ke sistem online. Jadi ketika udah sistem online, nggak banyak yang harus aku ketemu tatap muka. Jadi adaptasinya nggak terlalu sulit gitu. Jadinya adaptasinya nggak terlalu sulit ya Mbak? Oke. Nah Mbak, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Mbak kan dulu kuliah hukum, terus jadi PPH di lingkup bisnis law. Dan kita tahu bahwa banyak anggota BLS yang mimpinya adalah untuk menjadi seorang corporate lawyer. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang bikin Mbak Ismi memilih untuk bekerja di bidang pemerintahan, khususnya di Kementerian Luar Negeri? Aku juga pas lulus, aku mikirnya, oke, kayaknya kerjaan harus jadi corporate lawyer. Harus kerja di law firm, gitu. Apply-nya cuma ke law firm gitu. Di pas kuliah tuh emang pikiran aku ketika lulus udah cuma bisa di law firm doang. Dan pikiran aku kebuka ketika aku bisa daftar juga, waktu itu pernah daftar di perbankan lagi awal-awal gitu. Tapi mungkin emang bukan jalannya. Jadi aku mikirnya ketika aku gagal di satu tempat, aku mikir oh ya udah emang bukan jalan gue gitu di sini. Terus kayak aku daftar law firm sana sini, udah sampai step situ tapi gagal, sampai step sini tapi gagal. Jadi aku mikirnya oh ya udah mungkin emang bukan di sini. Tapi nggak pernah berhenti mencoba sih waktu itu. Terus akhirnya coba waktu itu lagi buka besar-besaran perbankan kan, lagi buka tuh salah satu perbankan di Indonesia. Aku coba udah mau hampir tahap akhir, gagal juga. Saya pikir oke, ini kenapa gitu. Jadi aku nganggur cukup lama, ada kali beberapa bulan, 5 bulan setelah aku lulus. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang, ayo ini Kemenko lagi buka pegawai kontrak doang sih, tapi kepake nggak nih hukum gue gitu. Ternyata pas di Kemenko cukup kepake, karena waktu itu lagi ngurusin salah satu project gede di Kemenko, yang ternyata project itu adalah momok bagi law firm gitu. Jadi banyak temen-temen gue yang kayak tiba-tiba kontak lagi gitu. Mi gimana nih? Kan lo yang ngurus ini gini-gini. Tapi lama-kelamaan kayaknya masa cuma pegawai kontrak doang sih gitu kan. Gak mungkin aku stuck di sini. Terus tiba-tiba CPNS buka, cobalah apa nih kementerian yang buka. Pasti kan mikirnya kalau hukum, Kementerian Hukum dan HAM kan. Mungkin aku mikirnya aku nggak terlalu suka bersaing yang bikin capek sendiri. Jadi kayak ini pasti semua yang daftar anak hukum. Enggak deh kayaknya. Terus aku nyari Kemenlu, terus pas dia bilang salah satu persyaratannya bisa lulusan hukum, ya aku coba aja gitu. Memang awalnya kayak penasaran, kayak pertama kali aku masuk BLS, tapi ya it turns out it's hal yang bagus yang telah aku pilih sih. Jadi lika-likunya sebenarnya panjang banget ya Mbak. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya, kita kan yakin nih Mbak kalau banyak orang yang lagi nonton video ini juga mungkin punya ketertarikan terhadap karir di bidang diplomasi, atau mungkin bisa dibilang punya cita-cita untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Nah mungkin boleh nggak Mbak Ismi sedikit menjelaskan bagaimana sih job description dari seorang diplomat, serta tahapan apa sih yang harus dijalanin untuk sampai akhirnya bekerja dalam profesi tersebut? Pastinya kemarin kan ikut tes CPNS. Tes CPNS itu ternyata cukup panjang aku ngikutinnya, dan itu benar-benar menurut aku transparan banget dan ketat. Waktu tes tuh aku belajar ulang tentang hukum internasional, terus aku belajar ulang tentang hubungan internasional. Itu aku belajar dari nol sih kalau tentang HI. Tes itu cukup lama, 5 hari, seminggu pokoknya. Semuanya dites, dari tes bahasa Inggris sampai psikotes semuanya gitu kan. Lulus dari ini alhamdulillah, kaget banget sih waktu itu karena keterima kalau nggak salah 18 orang, dan aku udah hopeless aja sih, tapi yang penting udah usaha. Terus akhirnya setelah itu ternyata ada pendidikan lagi kalau untuk diplomat, dan pendidikannya itu sekitar 8 bulan.
mau latar belakangnya hubungan internasional, hukum, semuanya dijadiin satu. Kemudian kita belajar dari nol gitu, tentang diplomasi sampai hubungan internasional, sampai aku pun ada pelajaran tentang tari internasional seperti salsa gitu, sampai tari tradisional juga ada. Kemudian kami ditempatin di direktorat gitu. Jadi kayak Mbak belajar lagi dari nol gitu ya untuk menjadi. Mbak boleh kasih tahu nggak untuk teman-teman bisnis law enthusiast yang ada di rumah, kira-kira apa aja sih Mbak yang harus disiapin dari sekarang kalau nanti pengen jadi kayak Mbak gitu, pengen jadi diplomat muda? Kalau akademis, lulusan hukum apa aja ternyata. Mau hukum perdata, mau hukum bisnis kayak kita, mau hukum internasional. Aku pun kaget kan tadinya, karena aku bener-bener hukum bisnis pure gitu. Terus berorganisasi, banyakin kenalan dengan orang baru, networking itu penting banget. Perbanyak ilmu-ilmu trivia gitu tentang Indonesia sendiri dan hubungan internasional. Dan yang pasti diusahakan bahasa yang digunakan lebih dari 2. Aku masih belajar, aku nggak terlalu banyak bisa bahasa, tapi diusahakan untuk yang pengen masuk ya selain bahasa Inggris juga lah gitu. Teman-teman yang mau jadi diplomat jangan lupa belajar bahasa lain selain bahasa Inggris ya. Mbak Ismi, aku mau tanya dong, tadi kan menarik banget tuh ceritanya belajar tari salsa, belajar trivia lain tentang suatu negara. Ada nggak Mbak satu cerita pengalaman menarik Mbak sama Mbak kerja di Kementerian Luar Negeri yang nggak akan pernah Mbak lupain? Kalau pas kerja, banyak banget sih, apalagi pertama kali aku ditempatin di Direktorat Protokol. Itu di bawah Ditjen Protokol dan Konsuler. Aku cukup kaget karena waktu itu pernah dinas langsung ke istana waktu lagi ada pelantikan presiden yang kemarin. Karena kami di protokol, jadi tugasnya untuk mengatur perwakilan-perwakilan dari negara asing yang mau ketemu sama Pak Presiden waktu itu. Jadi itu suatu hal yang challenging banget, terus kayak nggak bisa dilupain karena kapan lagi bisa masuk istana segampang ini gitu. Dengan bilang, oke, saya dari protokol Kemlu gitu. Kayak aku juga pernah tiba-tiba disuruh dinas ke Kendari waktu itu. Dan aku cuma berdua sama temen aku yang juga baru. Dan sama satu orang senior aku. Jadi kita cuma bertiga, tapi kita ngurus sekitar hampir 15 entah 20 perwakilan negara asing yang pengen site visit ke Kendari. Dan itu bener-bener sehektik itu. Kayak hal-hal yang nggak terduga. Tiba-tiba ini panas banget, harus gimana. Atau misalnya para dubes itu bad mood atau gimana. Dan itu cukup challenging banget. Hektik dan super challenging. Ya, dan nggak nyangka bakalan kerja kayak gitu. Ya, nah aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Iya. Mungkin di dunia karir yang Mbak jalanin sekarang, apakah ilmu-ilmu hukum yang dulu Mbak dapetin di kuliah tuh masih kepake nggak sih Mbak? Kayak apakah ada ilmu yang Mbak dapat selama Mbak kuliah di FH yang membantu Mbak dalam menjalankan pekerjaan Mbak saat ini sebagai seorang diplomat? Banget. Tapi kalau misalnya aku tanya balik nih, kalian tuh ngelihatnya diplomat tuh kayak apa? Apa yang terlintas pertama kali? Pertama ngeliatnya pasti high flying job yang kayak bener-bener semuanya harus dipikirin, urusan-urusan dari ngurus tahanan negaranya di negara lain sampai hal-hal besar gitu untuk dibicarain satu sama lain. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Mbak Sartal? Kalau aku sih kayak representasi dari negara nggak sih, kayak kerja sebagai seorang diplomat? Iya bener banget. Aku juga waktu awal mikirnya kayak oke, jadi diplomat high class banget nih, maksudnya kayak ngomong di PBB lah gitu. Tapi ternyata benar-benar berbanding terbalik sama apa yang aku pikirkan selama ini. Karena banyak hal yang ternyata, diplomat tuh seperti ini. Kayak misalnya, aku sekarang ditaruh di Direktorat Fasilitas Diplomatik. Hukumnya tuh ternyata kepake gitu. Aku mikir kayak, oke, berarti ilmu hukum saya tidak terpakai. Tapi ternyata sangat terpakai. Sebenarnya di Kemlu itu ada satu direktorat jenderal, itu namanya Hukum Perjanjian Internasional, dan di situ isinya anak hukum semua. Kita yang ngurus terkait sama kalau misalnya ada perjanjian dengan negara lain seperti itu. Kemudian ada juga Biro Hukum Kemlu yang ngurusin hukum untuk yang ke dalamnya, dan itu juga isinya anak hukum semua. Nah, aku ditaruh di Direktorat Fasilitas Diplomatik. Aku tuh tadinya agak bingung kenapa aku nggak ditaruh di direktorat yang hukum gitu, karena kan aku ternyata pas aku masuk ke fasilitas diplomatik ternyata kepake banget.
Kayak misalnya aku megang sekarang adalah perizinan bangunan untuk perwakilan negara asing yang ada di sini. Dan itu aku harus belajar ulang tentang hukum agraria, terusnya aku harus belajar ulang juga tentang gimana peraturan-peraturan gubernur DKI terkait kalau ada PNA, bangunannya, tanahnya. Itu ternyata kita baca lagi nih agraria. Terus ada juga misalnya organisasi internasional ada yang mau buka. Mereka pasti harus ada host country agreement. Disitulah payung hukum mereka. Di situ kayak privilege immunities mereka, apa hak mereka, kewajiban mereka. Bentuknya kontrak drafting. Jadi waktu itu pernah aku ikut rapatnya juga. Sampai sekarang juga ada beberapa yang masih aku ikutin. Ya benar-benar kita kontrak drafting dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Biasanya hanya kita 15 pasal. Kita ngelihat dari substansinya, kemudian nomenklaturnya dan sebagainya. Apalagi kalau FASDIP, fasilitas diplomatik, kayaknya ada urun rembuk untuk Permenlu gitu. Jadi ketika ketahuan saya basicnya hukum kayak, Ismi kamu hukum ya? Ikut rapat ini ya, tolong ya gitu. Mau bikin Permenlu. Oke Pak. Balik ke dasar-dasar hukum lagi ya Mbak sebenarnya dari diplomat juga. Aku sebenarnya agak kaget juga sih kayak hukum ternyata kepake banget di area-area diplomatik. Iya, aku juga kaget sih awalnya. Tapi kayak gara-gara di direktorat aku jarang yang orang hukum, jadi apa-apa ketika ada permasalahan hukum atau gimana, Ismi tolong ya, Mbak Ismi tolong. Iya siapa? Untuk anak hukum yang menjadi diplomat, oke banget, ternyata kepake banget ya Mbak. Tenang aja, kepake sih. Menurut Mbak nih, ada nggak sih kayak manfaat yang Mbak dapatkan dari BLS terhadap pekerjaan Mbak Ismi? Iya, ada banget. Karena pertama aku tahu kalau aku itu orangnya paling males untuk networking dan sebagainya. Tapi ketika BLS aku memang dituntut untuk seperti itu, untuk aktif, untuk bisa organize acara, organize suatu organisasi gitu loh. Dari situ aku udah mulai seperti keluar dari comfort zone sih. Jadi ketika udah di lapangan seperti udah di pekerjaan ini, aku bener-bener yang udah hilang lah semua di benak aku kalau misalnya cara ngebuka obrolan gimana, dan soft skill itu bener-bener kepake. Dan itu aku terima kasih banget sama BLS. Menarik banget jawaban Mbak soal BLS dalam hidup karir Mbak. Tapi kita mau kasih sesuatu yang gak kalah menariknya. Kita akan main game This or That, tapi jawabnya rapid aja. Jadi mekanismenya adalah nanti aku dan Mbak Sarah akan kasih 2 pilihan. Nanti Mbak Ismi boleh pilih satu dari antara 2 pilihan tersebut. Oke, aku mulai ya Mbak. Diktat atau buku? Buku. Nyatet atau ngetik? Nyatet. Kajian atau organisasi? Kajian. Kantin atas atau kantin bawah? Bawah sih. Jadi manajer atau pilih jadi staff? Manajer kali ya. Legal discussion atau nulis LNP? Legal discussion. Hukum bisnis atau hukum internasional publik? Bisnis sih. Sibuk ngurusin pekerjaan di BLS atau sibuk skripsian? Kerjaan di BLS sih, udah pasti. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari This or That, tapi maybe will be the spiciest. Mbak lebih pilih kuliah atau kerja? Kerja sih ya, dapat gaji soalnya. Oke, seru banget ya teman-teman jawaban dari Mbak Ismi. Nah, kita sekarang punya pertanyaan terakhir banget nih Mbak buat Mbak Ismi. Ada nggak pesan yang mau Mbak Ismi sampaikan buat BLS dan anggota-anggota BLS? Mungkin juga untuk mereka yang ingin terjun ke dunia diplomasi atau bekerja di Kementerian Luar Negeri seperti Mbak saat ini. Pastinya kalau sekarang, do your best. Apapun itu, lakuin dengan semangat dan to the fullest lah gitu. Jangan merasa ketinggalan sama yang lain, karena itu momok banget ketika ngeliat temen lo, dia udah magang, entah dia udah kerja, entah dia udah skripsian, atau entah dia udah lulus tuh. Itu bener-bener momok, tapi jangan pernah merasa ketinggalan, karena nggak ada sih yang namanya terlambat beneran deh. Terus apapun pilihan kalian selama kuliah, entah kalian milih untuk organisasi atau enggak, entah kalian milih kelas atau enggak, itu pasti akan berdampak ketika kalian kerja. Dan jangan ngikut orang sih. Menaku kayaknya sukses banget di sini. No, jangan mikir kayak gitu. Kalian bisa sukses dengan cara kalian sendiri. Do your best, kerjain sesuatu to the fullest,
dan jangan pernah ngerasa ketinggalan, apalagi sama teman-teman kalian. Oke, kalau gitu sekian sesi BLS Alumni Insight pada hari ini dengan Mbak Anissa Ismi. Kita sekali lagi mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya udah ngeluangin waktu dan berbincang-bincang dengan kita hari ini. Semoga semua yang nonton di rumah, bisnis law enthusiast bisa meraih mimpi atau mungkin mengikuti jejaknya Mbak Ismi. Aku Gracia dan aku Sarah Atalia. Pamit undur diri. See you at Alumni Insight. Goodbye. Bye. Terima kasih semuanya. Oke, Mbak.